warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di sini kita akan membahas bab NVS server. Nah, di sini tuh kita tuh ada 5 poin yang bakalan kita baca teman-teman, yaitu yang pertama adalah pengenalan dan penginstalan NVS, yang kedua adalah konfigurasi NVS read only, yang ketiga adalah mengakses NVS dari Ubuntu client, yang keempat adalah konfigurasi NVS read write, yang kelima adalah mount NVS permanen. Apa itu NVS? Jadi NVS merupakan software yang digunakan untuk sharing antar Linux ya teman-teman. Nah, di sini ada perintah untuk mengirim file, yaitu perintahnya adalah apt install nvs strip kernel strip server. Sedangkan di sini ada perintah untuk menerima file, yaitu apt install nvs strip command. Seperti itu ya teman-teman. Masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan membuat beberapa data yang akan dikirimkan atau dibagikan kepada Ubuntu client. Di sini saya sudah masuk di root di Debian servernya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita tuh pastikan dulu bahwa si Debian server ini sudah terhubung ke internet dengan mengetikkan ping google.com. Kita bisa enter. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa Debian server di sini sudah terhubung ke internet. Nah, lalu untuk menginstalnya kita bisa menggunakan perintah nano /etc/apt/sources.dis. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini tuh jika kalian menggunakan Debian 12 seperti ini, seperti saya, kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Tetapi jika kalian menggunakan Debian 10, kalian bisa melihat konfigurasinya seperti materi router topologi. Kalian itu nanti bisa mengetikkan seperti ini ya teman-teman. Sebentar, saya mau seperti ini. Maaf. Bisa ctrl+X, Y, dan enter. Lalu di sini kita bisa mengetikkan apt update. Kita bisa enter. Ini kita tungguin saja prosesnya teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa mengetikkan apt install nvs strip kernel strip server. Apt install nvs strip kernel strip server. Kita bisa enter. Lalu kita bisa ketik Y, enter. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, lalu kita ke pembahasan yang kedua. Nah, setelah menginstal softwarenya pada materi sebelumnya, di sini saya akan membuat sebuah directory. Kita bisa mengetikkan mkdir nvs1 karena saya memberi namanya nvs1. Kita bisa enter. Nah, lalu kita itu harus mengkonfigurasi directory-nya agar bisa diakses oleh siapa saja, tapi hal aslinya itu read only. Kita bisa mengetikkan nano /etc/export seperti ini ya teman-teman. Sebentar. Nah, lalu di sini kita bisa slice, terus kita bisa mengetikkan nvs1 tab 2 kali, lalu di sini kita beri tanda bintang, lalu kurung buka RO seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa ctrl+X, Y, dan enter. Nah, lalu untuk merestartnya kita menggunakan perintah system ctl restart nvs kernel server seperti ini. Kita bisa enter. Lanjut ke materi yang ketiga. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu client itu bisa mengakses directory nvs1 yang sudah saya buat tadi. Di sini kita ping google.com dulu. Bisa enter. Nah, di sini bahwa Ubuntu client sudah terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya itu akan masuk ke root terlebih dulu. Kita bisa mengetikkan sudo enter, masukkan password, enter, lalu cd
enter. Nah, lalu di sini saya itu akan menginstal yang NVS command. Kita bisa mengetikkan apt install NVS strip command seperti ini. Lalu kita bisa enter. Kita bisa Y, enter. Di sini kita tungguin prosesnya ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan melihat directory apa yang di-share oleh Debian server. Tapi sebelumnya kita tuh harus memastikan terlebih dahulu bahwa Ubuntu lainnya itu bisa terhubung ke Debian server. Caranya kita bisa mengetikkan IP dari Debian. Kita bisa mengetikkan ping 10.10.10.2. Kita bisa enter. Di sini TTL yang ada itu sudah terhubung ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan mengetikkan summon min lalu IP-nya seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini sudah ada directory NVS1 ya, teman-teman. Nah, untuk menerima filenya kita harus membuat directory terlebih dahulu. Kita bisa mengetikkan mkdir terima strip NVS. Kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita akan mengetikkan sudo mom, lalu kita ketikkan IP seperti ini, lalu titik 2, lalu slash NVS1, lalu slash home slash Ubuntu slash terima strip NVS slash ini ya, teman-teman. Nah, jadi slash home slash Ubuntu itu merupakan lokasi directory dari terima strip NVS ini. Lalu kita bisa enter ya, teman-teman. Bisa enter. Nah, lalu di sini kita akan mengecek apakah sudah kita bisa mengetikkan ls terima NVS seperti ini. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, di sini itu kosong karena itu kita belum mengkonfigurasi atau mengisi directory NVS-nya. Kita ke materi yang keempat. Di sini saya akan membuat directory baru, yaitu kita bisa mengetikkan mkdir slash nvs2 seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini saya akan membuat file yang berada di nvs2. Kita bisa mengetikkan touch slash nvs2 slash hello.txt seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu untuk mengkonfigurasinya kita bisa mengetikkan nano slash etc slash x seperti ini. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di bawah NVS1 ini saya akan mengetikkan slash di bawah sini slash NVS2 seperti ini, lalu tab 2 kali seperti ini. Lalu kita bisa mengetikkan IP 72.16.1.0/24, lalu rw, sing seperti ini ya, teman-teman. Sudah, kita bisa ctrx y dan enter. Nah, lalu untuk merestartnya kita bisa menggunakan perintah system ctl restart nvs strip kernel strip server seperti ini. Lalu kita bisa enter.
Nah, lalu di sini saya akan ke Ubuntu Client. Nah, lalu di sini saya akan membuat directory untuk menerima file NVS2. Kita bisa mengetikkan mkdir terima strip NVS2. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan, maaf di sini saya salah. Kita seharusnya itu sudo mount bukan nano. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu di sini kita bisa mengecek dengan benda ls terima strip NVS2. Lalu kita bisa enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa file yang sudah kita buat tadi yaitu hello.txt itu sudah ada ya teman-teman. Kemana terakhirnya, jadi jika kita mematikan virtual machine kita, maka file yang kita terima dari Debian servernya akan hilang. Jadi di sini saya akan membuat perintah mount, yaitu untuk menjadi permanen. Nah, di sini saya akan mengetikkan sudo nano /etc /fstab. Kita bisa enter. Lalu di yang paling bawah, sini kita bisa mengetikkan 10.10.10. Maaf, 10.10.10.2 /NVS2 root strip NVS2. Seperti, maaf di sini ada salah, yaitu saya mematikannya M bukan N. Lalu di sini kita bisa tab 2 kali. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan vs, lalu kita tab lagi, lalu kita seperti ini, lalu netdev seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa ctrx y dan enter ya teman-teman. Nah, materi kali ini kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.